Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan baik dan sehat semua. Jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam hormat tentunya untuk Anda semua yang sudah menonton video saya dimanapun Anda berada. Walaupun kita saling tidak kenal satu sama lain, berlainan tempat, berbeda waktu, itu dalam dunia materi. Namun sesungguhnya kita semua adalah saling terhubung satu sama lain di dalam dunia energi. Senang saya bisa kembali jumpa dengan Anda semua. Syukur Alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Esa kerana kita diberi kesempatan kembali bertemu melalui channel Arianto Terapis ini. Dan di sini saya tentunya bisa berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengobatan alternatif dan pengobatan tradisional. Baiklah, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai sejarah energi dasar terapi untuk pengobatan, yang mana pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang sejarah energi dasar ini yang berasal dari negara India, kerana memang di India merupakan atau ditemukan kitab tertua yang memuat tentang keilmuan energi dasar ini. Dan untuk kali ini kita akan membahas sejarah energi dasar yang berasal dari China. Jadi nanti seperti apa sejarah awal energi dasar di China ini akan saya jelaskan. Namun sebelum kita melanjut pembahasan ini, kembali di sini saya ingatkan kepada Anda semua bahawa setiap kita melakukan suatu perbuatan baik berupa memberi bantuan, pertolongan ataupun dukungan sekecil apapun terhadap orang lain, berarti kita sudah menciptakan suatu getaran energi positif dari diri kita yang akan direspon oleh alam semesta dan tentunya akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa pada masa dan waktu yang berbeza. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan cara di-subscribe, di-like dan diaktifkan tanda tombol loncengnya agar setiap ada video baru anda langsung mengetahui. Juga di-share ke media sosial kepada teman-teman dan keluarga anda semua supaya mereka juga mengetahui tentang video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan video di channel Arianto Terapis ini bisa menambah pengetahuan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi seperti kita ketahui, China adalah negara besar di dunia yang tentunya mempunyai banyak sejarah di berbagai bidang, dan yang paling terkenal dan sama kita ketahui, China sangat terkenal dengan seni bela dirinya hingga sekarang. Dan tentunya juga China ini banyak sejarah yang membahas berbagai macam teknik pengobatan
Jadi sejarah awal ilmu pengetahuan energi dasar terapi untuk pengobatan di China juga sama halnya dengan di India yang ditemukan pada sebuah kitab kuno, yang mana di China ini ditemukan dalam sebuah kitab klasik kuno tertua, yaitu kitab yang bernama I Ching pada tahun 4000 sebelum Masehi. Memang ini lebih mudah sedikit dari kitab Panca Mahabhuta yang ada di India yang sudah berumur 5000 tahun sebelum Masehi. Di dalam kitab ini, kelima energi dasar disebut dengan nama Wu Qing. Kalau di India disebutnya energi dasar ini prana. Jadi kalau di China itu disebut Wu Qing. Begitu juga kelima energi dasar juga dikenal di dalam ilmu filsafat Tao yang diajarkan oleh Lao Tzu. Kelima energi dasar di sini dikenal dengan nama Qi atau Qi. Mungkin di antara Anda semua pernah mendengar nama ini, yaitu Qi atau Qi. Dan di sini pengetahuan kelima energi dasar digunakan untuk kesehatan dalam pengobatan akupunktur. Sudah sejak 5000 tahun yang lalu. Jadi teknik pengobatan akupunktur yang kita kenal sampai saat ini itu memang sudah berumur sangat lama sekali. Kemudian selain pengobatan akupunktur juga digunakan dalam ilmu geomansi Feng Shui, juga dalam olahraga kesihatan yang disebut Qigong dan Tai Chi. Juga dipakai dalam ilmu astrologi. Jadi kalau kita lihat sampai di sini, kelima energi dasar ini memang merupakan sebuah landasan yang memunculkan berbagai macam keilmuan ataupun teknik khususnya di bidang pengobatan. Nah, tadi ada kata-kata Wu Qing. Tentunya di sini perlu saya jelaskan apa yang dimaksud dengan Wu Qing itu sendiri. Jadi Wu Qing ini sama artinya dengan kelima energi dasar, yaitu elemen bumi, elemen air, elemen api, elemen logam, dan elemen kayu. Konsep kelima energi dasar ini di China digunakan juga dalam ilmu arsitek Feng Shui, juga di dalam ilmu astrologi, di dalam ilmu pengobatan tradisional akupunktur, di dalam musik, juga digunakan dalam strategi militer, dan tentunya di dalam seni bela diri yang sangat terkenal dari China hingga sekarang. Jadi walaupun Wu Qing sering diterjemahkan sebagai elemen, namun sebenarnya Qing berarti jalan perubahan kondisi dari sesuatu, permutasi ataupun
metamorfosa dari sesuatu. Jadi seperti itu arti dari Woking itu sendiri. Dan kalau diperbandingkan dengan yang dipahami oleh dunia barat, memang ada perbedaan. Kalau dunia barat mengartikan elemen ini sebagai bangunan blok dasar dari materi. Juga berbeda dengan dunia Cina, bahwa elemen dilihat sebagai kekuatan atau energi yang terus-menerus berubah dan bergerak, yaitu 5 perubahan yang merupakan arti dari Qing tersebut. Jadi Woking ini merupakan suatu ungkapan kuno di Cina untuk menggambarkan sistem dengan 5 tingkatan. Jadi terjemahan yang tepat sebetulnya untuk Woking adalah irama, gerakan, fase atau langkah dibandingkan dengan elemen itu sendiri. Jadi seperti itu penjelasan mengenai isi kitab kuno Cina I Ching ini, dan juga Woking yang sama artinya dengan kelima energi dasar yang juga dipelajari dan dipraktikkan di India sebelumnya. Kelima energi dasar ini namun berbeda soal penamaan. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan jelaskan tentang Tao. Tadi di atas saya sebutkan bahwa Tao ini merupakan sebuah ajaran dari ilmu filsafat yang diajarkan oleh Lao Tzu. Jadi filsafat Tao berasal dari ajaran Lao Tzu itu sendiri yang hidup kira-kira tahun 600 sebelum Masehi. Di dalam filsafat Tao juga terdapat kelima elemen, yaitu Woking yang terdiri dari elemen bumi, elemen air, elemen api, elemen logam, dan elemen kayu. Selain kelima elemen, Tao juga mengenal 2 kondisi yang selalu ada dan berpasangan di dunia ini, yaitu yang disebutnya Yin dan Yang. Mungkin di antara teman-teman pernah mendengar sebutan ini, Yin dan Yang. Kalau Yin ini melambangkan energi dingin yang bersifat feminim, dan yang melambangkan Yang adalah energi panas yang bersifat maskulin. Dan energi Yin dan Yang ini juga terdapat di dalam tubuh manusia. Jadi manusia kalau ingin tubuhnya sehat dan harmonis, diperlukan energi
yin ini harus seimbang dengan energi yang pada kelima unsur elemen tersebut. Kemudian ajaran filsafat Tao ini juga menghubungkan kelima energi dasar ini ke planet, seperti halnya 5 planet utama, yaitu planet Venus itu adalah elemen logam, planet Jupiter adalah elemen kayu, planet Merkurius adalah elemen air, planet Mars adalah elemen api, dan Saturnus adalah elemen bumi. Dan sebagai tambahannya, bulan. Jadi bulan ini melambangkan yin, dan matahari sendiri yang menjadi pusat galaksi kita itu melambangkan yang. Jadi sampai di sini bisa kita pahami bahwa kelima energi dasar berdasarkan keilmuan dalam filsafat Tao ini saling terkait, baik yang ada di alam juga terdapat di dalam tubuh manusia. Apabila kelima energi ini seimbang, maka di situ terjadi keharmonisan, dan tentunya kalau di dalam hal kesihatan, apabila energi di dalam tubuh seimbang, maka dipastikan tubuh kita akan menjadi sehat. Jadi seperti itu penjelasannya, teman-teman semua. Kemudian selain itu dikenal juga Qi atau Qi yang seperti telah disebutkan di atas. Ini merupakan sebuah bentuk energi atau kekuatan. Di dalam filsafat Cina, seluruh alam semesta ini terdiri dari surga dan bumi, di mana surga terbuat dari energi Qi dan bumi terbuat dari energi kelima elemen yang berasal dari Qi. Ini adalah ajaran menurut filsafat Cina. Mereka mempercayai seperti demikian. Kemudian kelima elemen, yaitu elemen bumi, air, api, udara, dan ether. Namun kalau menurut Woking itu ada perbedaan nama, yang mana perbedaan itu terletak pada elemen udara dan elemen ether. Kalau menurut ajaran filsafat Cina ini, elemen udara itu sama dengan elemen logam, dan elemen kayu sama dengan elemen ether. Dan kemudian Qi itu bisa diartikan juga sebagai energi 5 elemen atau prana yang disebut di India, yang bersumber dari elemen ke-6, yaitu elemen di atas elemen kelima ether. Padanannya dari elemen ke-6 adalah
dalam sistem 7 cakra yang ada di India, yaitu elemen kesadaran, yaitu elemen yang paling tinggi. Dia merupakan kesadaran kita sendiri. Nah, seperti itu penjelasannya mengenai sejarah awal dan juga perkembangan dari kelima energi dasar yang berkembang menjadi banyak keilmuan, terutama di dalam melakukan suatu teknik pengobatan, yang mana teknik tersebut banyak kita temui hingga sekarang. Berbagai macam teknik terapi yang berdasarkan kepada kelima energi dasar ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa, memotong tak sekali putus, melangkah tidak sekali sampai. Begitu juga dengan video saya ini. Tentunya untuk selanjutnya akan kita sambung pada video berikut, dan tentu dalam materi yang berbeda. Silakan Anda tunggu video saya selanjutnya. Dan seandainya ada pertanyaan ataupun komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan menjawab semampu dan sebisa saya berdasarkan keilmuan dan pengetahuan tentunya. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda semua. Dan akhirnya saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.